Coba deh, pernah nggak kalian bayangin Bitcoin itu bukan cuma sebagai mata uang, tapi sebagai sebuah bentuk kehidupan digital? Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang jujur aja radikal banget, yang bisa mengubah cara kita memandang uang dan teknologi. Oke, kita mulai. Oke, untuk benar-benar paham kekuatan Bitcoin, kita harus mundur sedikit, mulai dari dasarnya. Nah, selain ini, ngasih kita satu pertanyaan yang provokatif. Apa sih bentuk energi tertinggi yang bisa disalurkan oleh kita, manusia? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Dan ini adalah kunci buat ngebuka semua konsep yang akan kita bahas. Dan jawabannya menurut sumber yang kita dalami ini adalah uang. Ya, uang. Uang itu kan wadah dari energi kita, waktu kita, tenaga kita, kreativitas kita. Dan sekarang ada bentuk baru dari energi moneter ini yang muncul, yang beroperasi dengan aturan main yang benar-benar beda dari apapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Jadi, ayo kita masuk ke metafora pertama yang kuat banget. Bitcoin itu bukan cuma sekedar uang digital. Coba deh ya, anggap dia sebagai senjata teknologi, sebuah rudal moneter baru yang mengubah total petak permainan keuangan. Jadi buang jauh-jauh deh bayangan soal rekening bank yang pasif dan diam aja. Bayangin Bitcoin ini lebih kayak rudal jelajah moneter. Dia bisa dikirim kemana aja di dunia, kapanpun, ngelewatin semua batasan tradisional dengan kecepatan dan presisi yang luar biasa. Ini bukan lagi soal nyimpen nilai, tapi ini soal memproyeksikan kekuatan finansial secara strategis. Nah, dari sebuah senjata, idenya berevolusi jadi sesuatu yang lebih organik dan mungkin lebih menakutkan buat sistem lama, yaitu sesosok makhluk yang gak pernah tidur, sebuah organisme finansial yang hidup di dalam jaringan dengan aturan mainnya sendiri. Disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. Di kiri, kita lihat dunia keuangan lama, yang jalannya ngikutin jam kerja manusia, ya sekitar 40 jam seminggu. Di kanan, dunia yang baru, jaringan Bitcoin yang hidup dan beroperasi 168 jam seminggu, non-stop. Ini bukan sekedar peningkatan loh, ini perubahan fundamental dari ritme manusia ke ritme mesin. Perbedaan ini besar banget. Jaringan Bitcoin itu punya bandwidth operasional hampir 5 kali lipat dari pasar tradisional. Coba bayangin, kalian punya pesaing yang kerjanya 5 kali lebih keras, 5 kali lebih cepat, dan nggak pernah capek atau butuh istirahat. Nah, itulah yang lagi dihadapi sama sistem keuangan yang lama. Hasilnya, lahirlah jenis pesaing baru di hutan finansial, organisme, kawanan, atau swarm. Seperti yang digambarin di sini, dia itu terdiri dari jutaan kepala yang kerja barengan secara serempak. Nggak ada satu pemimpin. Setiap ada inovasi dari satu developer, itu bisa langsung diadopsi dan memperkuat seluruh jaringan. Ini bikin dia berevolusi jauh lebih cepat daripada pesaingnya yang tersentralisasi. Kutipan ini, wah kena banget sih, benar-benar ngerangkum tantangannya. Gimana coba sebuah bank atau lembaga keuangan tradisional dengan segala birokrasi dan jam kerjanya bisa bersaing sama makhluk software berjuta kepala yang nggak pernah berhenti berinovasi? Jawabannya, ya mereka nggak bisa. Terus, gimana dong respon sistem yang ada ngelihat ancaman ini? Alih-alih beradaptasi, mereka malah nyoba ngelakuin sesuatu yang mustahil, yaitu berperang melawan alam. Dalam kasus ini, alam itu adalah kekuatan pasar dan hukum dasar ekonomi. Sumber kita pakai perumpamaan yang cerdas banget buat ngejelasin ini. Jadi gini ceritanya, ada singa yang ngeluh kalau antelop larinya kekencengan. Terus, datanglah seorang penjaga hutan yang niatnya baik, lalu dia melumpuhkan antelop-antelop itu. Awalnya, singa-singa senang, tapi lama-lama antelop yang lemah jadi punah, dan singa yang jadi males akhirnya ikut kelaparan dan punah juga. Terus si penjaga hutan gimana? Dia nyalahin cuaca. Nah, perumpamaan tadi itu adalah metafora langsung buat intervensi ekonomi. Waktu bank sentral menekan suku bunga sampai 0 untuk nolongin ekonomi, mereka itu sebenarnya lagi melumpuhkan antelop. Mereka mengganggu siklus alami antara resiko dan imbal hasil, yang ujung-ujungnya malah melemahkan seluruh ekosistem keuangan. Oke, kalau lingkungannya sehostal itu dan penuh intervensi, gimana caranya makhluk digital ini bisa bertahan? Nah, jawabannya justru ada di prinsip yang kesannya berlawanan. Kekuatan yang datang dari kesederhanaan radikal. Kita sebut saja ini ujian 100 tahun. Coba kita main-main sama pikiran sebentar deh. Uji 100 tahun. Gimana caranya kalian nyimpen kekayaan buat 1 abad ke depan? Seperti yang kita lihat di tabel ini, semua kelas aset tradisional itu punya kelemahan fatalnya masing-masing. Properti bisa kena pajak gila-gilaan, obligasi digerus inflasi, saham rentan sama regulasi, bahkan emas pun bisa disita. Disinilah strategi bertahan hidup Bitcoin jadi unik banget. Dia pakai prinsip filosofis kuno yang namanya via negativa. Idenya simpel, kekuatan sejati itu bukan datang dari apa yang kamu tambahin, tapi dari apa yang kamu buang.
Kesempurnaan itu tercapai justru saat nggak ada lagi yang bisa dihilangkan. Nah, slide ini ngegambarinnya dengan sempurna. Bitcoin itu ibarat organisme bersel tunggal, super simple tapi super tangguh. Dia nggak punya kantor pusat yang bisa diserang, nggak ada CEO yang bisa ditekan, dan nggak ada aliran dana yang bisa dipajaki. Dengan ngebuang semua kompleksitas itu, dia juga ngebuang semua titik lemahnya. Kesederhanaan inilah yang jadi baju zirahnya. Tapi, gini, bertahan secara teknis aja itu nggak cukup. Untuk bisa awet sampai berabad-abad, sebuah ide itu butuh sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu keyakinan manusia yang mendalam. Dia butuh yang namanya para penjaga api. Sejarah udah membuktikan kalau institusi yang bisa bertahan lama banget, kayak agama atau universitas-universitas top dunia, itu semuanya punya pengikut yang super semangat. Orang-orang yang ngejaga api keyakinan itu tetap nyala dari generasi ke generasi. Bitcoin, menurut argumen ini, ya nggak ada bedanya. Di ekosistem Bitcoin, para penjaga ini punya 3 peran penting yang disebut Tritunggal Bitcoin. Pertama, ada para penambang yang ngasih makan api dengan energi buat ngamanin jaringan. Kedua, ada operator simpul atau nodes yang tugasnya kayak wasit, mastiin semua aturan main diikuti. Dan yang terakhir, ada para pemegang atau holders yang keyakinan dan komitmen jangka panjangnya itulah yang jadi api itu sendiri, yang ngasih nilai ke jaringan. Kutipan ini benar-benar nunjukin intinya. Keyakinan pada jaringan itu kuat banget, hampir kayak keyakinan religius. Inilah yang ngasih jaminan bahwa 100 tahun dari sekarang pun, kemungkinan besar akan selalu ada orang-orang yang berdedikasi buat ngelindungin jaringan ini. Pada akhirnya, semua ini membawa kita ke level yang lebih tinggi dari sekedar soal keuangan. Bitcoin bukan lagi cuma tentang uang. Ia menjadi sebuah sistem untuk memproyeksikan nilai-nilai yang kita yakini. Misalnya kebenaran, kedaulatan individu, dan tanggung jawab pribadi jauh ke masa depan. Dan seperti yang dikatakan dalam kutipan ini, bagi sebagian orang, jaringan ini jadi semacam mekanisme buat mewujudkan harapan dan cita-cita mereka, bahkan melintasi generasi. Sebuah cara untuk membangun warisan yang akan bertahan lama, mungkin selamanya. Jadi ini semua membawa kita kembali ke pertanyaan di awal, tapi sekarang dengan kacamata yang baru. Kalau uang itu benar-benar energi, dan sekarang ada cara baru buat menyalurkannya, pertanyaan buat kita semua adalah, gimana kalian akan menyalurkan energi kalian? Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.